Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Aliando Syarif idap OCD, Prilly Latuconsina enggan beri komentar. Isu mental health sensitif banget. Aktris Prilly Latuconsina mengaku tidak mengetahui perihal Aliando Syarif yang mengidap OCD. Ia pun enggan memberikan komentar terkait hal tersebut, karena menurutnya isu kesehatan mental atau mental health adalah hal yang sensitif. Jujur aku nggak tahu apa-apa soal itu, jadi kayak aku juga nggak berani komentar, terangnya dalam tayangan di YouTube channel Star Story, dikutip Tribun News Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Karena isu mental health itu sensitif banget, jadi nggak mau sampai salah ngomong, nggak mau sampai sok tahu karena aku nggak tahu diagnosanya apa kan, lanjutnya. Lebih lanjut, Prilly merasa salut dengan orang yang berani mengaku apabila seseorang menderita OCD. Aku salut banget karena aku juga termasuk yang ngaku, aku tahu itu nggak mudah untuk kita menerima, tutur Prilly. Tidak hanya itu, pemain sekaligus produser dari film Kukira Kau Rumah ini juga menyampaikan pesan bagi masyarakat terkait mental health. Kita juga mau ngasih tahu bahwa kita jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan juga mendiagnosa orang lain. Karena kalau kita bukan psikiater atau psikolog, kita nggak punya hak untuk mendiagnosa orang lain, tutup Prilly Latuconsina. Seperti diberitakan Tribun News sebelumnya, Aliando Syarif menginformasikan dirinya terkena OCD melalui siaran langsung di akun Instagramnya. Saya pejuang OCD, jadi OC-nya bukan dari gua, tapi dikasih gitu loh. Jadi aneh gitu, dikasih, dan gua bisa ngerasain karena ini tuh bukan pure dari gua, tapi kayak ada gelombang gitu loh, di kepala gua. Udah setahun, gua bisa live gini karena progres gua untuk bisa berkarya lagi, bisa untuk ke depan lagi, udah ada kemajuan, tuturnya dalam tayangan YouTube channel Intens Investigasi yang dikutip Tribun News, Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Aktor berusia 25 tahun ini mengaku sudah menderita OCD saat dirinya duduk di bangku kelas 2 SD. Gua kena OCD itu terakhir kelas 2 SD, gua udah bodo amat udah gua lupain, dan bener-bener hilang setelah itu, dan OCD-nya ternyata lebih takut sama jiwa anak-anak itu daripada gua yang sekarang umur 25, balik lagi penyakit OC-nya ketemu lagi, ucapnya. 2 tahun kena OCD itu gua nggak bisa ngapa-ngapain dan susah ya untuk dipahami, karena gua fokusnya kemana, pikiran dengan otak tuh nggak sinkron, pungkasnya. Aliando juga mengungkapkan, dirinya masih terus melakukan terapi selama beberapa tahun, melakukan rehab, hingga istirahat terlebih dahulu. Selain itu, penyakit OCD ini menjadi alasan dirinya harus berhenti bermain sinetron, karena tidak dapat pergi kemana-mana. Diketahui, Aliando merasa tidak nyaman dengan penyakit OCD yang dideritanya hingga membuat dirinya berniat hampir bunuh diri. Cukup nggak nyaman gua, dengan kondisi hampir bunuh diri, tapi takut terus nggak jadi. Itu pertengahan gua kena COVID terus kena OCD, itu tuh gua depresi akut, mati ajalah, tapi serem banget, tuturnya. Dikutip dari Tribun News, Prilly Latuconsina menjadi pemain sekaligus produser dalam film Kukira Kau Rumah. Film produksi Cinemaku Picture dan MD Picture tersebut mengangkat soal isu kesehatan mental, khususnya bipolar disorder. Nah gimana kita akhirnya berani ambil cerita ini karena dari awal kita udah kerjasama sama Bipolar Care Indonesia. Bahkan waktu kita edit mentah kita FGD sama mereka, kata Prilly Latuconsina di 21 Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Sama orang-orang terkait juga, terus penyintas bipolarnya ini emang dari 5 menit awal udah nangis, itu juga bikin saya khawatir tapi ternyata mereka bilang iya memang di beberapa adegan mereka ke-trigger, tapi itu nggak akan membuat mereka gimana-gimana, beber Prilly. Prilly yang berperan sebagai Niskala mengaku, film yang digarapnya bersama Umay Shahab sebagai sutradara sangat bisa dirasakan oleh para penyintas. Karena mereka ngerasa awareness yang kita bangun di film ini penting. Karena mereka relate sama yang Niskala alami, ungkap Prilly. Di saat mereka merasakan bipolar malah ditahan, jalannya malah dianggap nggak capable kuliah dan melakukan hal lain.
Padahal nggak gitu, orang bipolar itu mampu, cuma bedanya mereka mengalami perubahan emosi, jelasnya. Film tersebut ditulis oleh Prilly dan Umay pada tahun 2019 lalu, kemudian keduanya bekerja sama sebagai produser dan sutradara. Film Kukira Kau Rumah, rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 Februari tahun 2022.